bahkan teknisi dari Eropa disebut-sebut geleng-geleng nggak percaya. Tim teknis Eropa yang ngeliat data itu mengira ada kesalahan kalibrasi. Tapi ternyata semua parameter valid. Ini bukan cuma rumor iseng, ini sinyal keras. Apa mungkin Veda lagi disiapkan naik kelas lebih cepat dari dugaan? Atau ada misi rahasia dari tim pabrikan untuk uji coba sebelum kontrak besar ditekan? Yang jelas, semua orang sekarang pasang mata ke arah satu nama, Veda Ega Pratama. Siapa dia? Anak Gunung Kidul yang bikin Eropa waspada. Siapa dia? Anak Gunung Kidul yang bikin Eropa waspada. Veda bukan anak kemarin sore. Pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini udah menembus berbagai level balapan internasional, termasuk Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Tapi yang bikin geger kali ini bukan karena dia menang balapan, melainkan karena performa yang nggak masuk akal di sesi tes resmi tim Eropa. Di usia 16 tahun, dia tampil seperti rider veteran. Banyak yang lupa, Veda ini tumbuh di lintasan dari kecil, dari mini GP sampai road race nasional. Jadi saat dia dikasih motor spek Moto3 dengan sistem telemetri lengkap. Telemetri bukan opini, ini angka. Mari kita bahas angka-angka yang bikin geger itu. Kecepatan puncak Veda tercatat menyamai bahkan melewati top 3 rider Moto3 dari musim lalu di sirkuit yang sama. Tapi yang paling mengejutkan justru adalah corner exit speed, yakni momen keluar dari tikungan yang menurut teknisi berada di atas rata-rata pembalap senior. Akselerasi awal juga mencolok, menunjukkan bahwa Veda punya kontrol gas yang presisi tapi tetap berani dorong motor ke batas maksimal. Bahkan beberapa data throttle dan lean angle-nya disebut mirip dengan pembalap Moto2. Gila! Kalau angka-angka ini keluar dari rider Eropa, mungkin langsung headline di media Jerman atau Italia. Tapi karena ini datang dari anak Indonesia, justru malah diragukan. Tapi seperti kata pepatah pedok, data doesn't lie, ego does. Dan sekarang ego banyak tim besar mulai terguncang. Bos tim senior diam, tapi wajahnya nggak bisa bohong. Reaksi dari pedok, sunyi tapi panas. Beberapa bos tim Moto3 dikabarkan mulai was-was. Ada yang bilang ini cuma one time wonder, alias kebetulan. Tapi ada juga yang mulai curiga bahwa Veda sebenarnya sudah masuk radar promosi Moto3 sejak musim lalu. Bahkan menurut kabar dari pedok, ada satu tim yang pernah mempertimbangkan Veda untuk naik kelas, tapi masih ragu karena faktor usia dan pengalaman. Tapi sekarang, setelah lihat data telemetri dan konsistensi Veda di sesi long run, keraguan itu mulai luntur. Ada juga desas-dus, teknisi dari tim rival malah minta akses ke log datanya, tapi tentu ditolak. Bos Eropa yang awalnya skeptis, sekarang mulai pakai istilah diplomatis. He's interesting, very, very interesting. Kalau udah dua kata very, biasanya tinggal tunggu waktu ditawarin kontrak. Pembalap senior mulai nggak tenang. Salah satu efek domino yang paling kerasa justru bukan ke Veda, tapi ke pembalap senior. Bayangkan, kamu udah beberapa tahun di kelas Moto3, kerja keras tiap musim, lalu datang anak baru dari Asia Tenggara, dan datanya ngalahin kamu di semua sektor. Waduh, beberapa rider senior dikabarkan mulai ngerasa panas. Ada yang mulai buka suara soal unfair comparison karena Veda dites dalam kondisi motor ringan dan tanpa tekanan race day. Tapi tetap aja, data adalah data. Dan kalau itu konsisten, maka para rider yang selama ini nyaman di posisi tengah ke atas, sekarang harus mulai lihat spion. Karena bisa-bisa tahun depan nomor start mereka digusur anak baru dari Gunung Kidul. Dunia balap itu keras, dan ketika data menunjukkan Veda bisa lebih cepat, maka tekanan psikologis pun otomatis naik ke level berikutnya. Tesnya bukan iseng, ini strategi tersembunyi. Banyak yang ngira tes ini cuma buat adaptasi atau cari pengalaman. Tapi ternyata ini bukan sembarang sesi uji coba. Menurut bocoran dari internal pedok, tim Eropa yang mengundang Veda punya niat tersembunyi. Mereka ingin menguji batasan Veda dengan motor Moto3 spek Eropa dan mengukur potensi jangka panjang. Mereka bahkan menyusun layout data telemetri lengkap dari GPS tracking, lean angle, hingga brake pressure. Dan tahu apa yang mengejutkan? Veda konsisten menunjukkan efisiensi pengereman dan throttle control yang disebut setara pembalap profesional yang sudah 3 tahun di Moto3. Ini bukan hal biasa.
Tim teknis bahkan memisahkan datanya dari grup umum, saking berharganya info itu. Jadi sekarang kita tahu, tes ini bukan simulasi doang. Ini adalah uji kelayakan tak resmi, dan VEDA berhasil bikin semua orang mikir dua kali soal status. Negosiasi diam-diam mulai panas. Kalau performa udah bikin geger, jangan heran kalau kontrak juga mulai masuk meja lobi. Media Spanyol dan Italia udah mulai mengendus potensi VEDA dikaitkan dengan beberapa tim satelit Moto3 untuk musim depan. Bahkan ada yang menyebut pertemuan informal udah terjadi setelah sesi. Bocorannya, manajer VEDA kabarnya diminta jangan terlalu terbuka ke publik karena masih dalam tahap penjajakan. Tapi satu hal yang jelas, tim-tim dari Spanyol, Jerman, dan bahkan Italia udah mulai lempar sinyal minat. Bukan cuma karena datanya cepat, tapi karena faktor lain. VEDA punya pasar Asia Tenggara, media sosialnya aktif, dan dia punya aura petarung muda yang disukai sponsor. Lobby ini bukan sekedar pencitraan, ini potensi kontrak besar. Dan kalau negosiasi ini tembus, Indonesia bakal punya pembalap Moto3 penuh waktu yang resmi dalam waktu dekat. Tapi semua ini juga punya risiko. Sehebat apapun performanya, ada satu hal yang gak boleh dilupakan, tekanan mental. VEDA baru 16 tahun, dan masuk ke Moto3 bukan cuma soal kecepatan. Ini soal tekanan publik, ekspektasi sponsor, dan kerasnya dunia balap dunia. Kalau digebar terlalu cepat tanpa fondasi mental yang matang, karir bisa meledak sebelum mekar. Banyak yang bandingin dia dengan Pedro Acosta atau Izan Guezara, tapi mereka juga sempat mengalami masa jatuh sebelum jadi juara. Apalagi, setiap data telemetri bisa terlihat luar biasa di latihan, tapi belum tentu stabil saat balapan sesungguhnya. Jadi sekarang tantangannya bukan cuma soal lap time, tapi soal konsistensi, stamina, dan bagaimana VEDA bisa tetap fokus di tengah gemuruh spotlight. Ingat, hype bisa naik cepat. Media internasional mulai membicarakan VEDA Ega Pratama. Situs-situs Eropa mulai melirik. Beberapa headline yang muncul, Asian Wonder Kid stuns Moto3 engineers. Indonesian rookie posts unbelievable data in private test. Bahkan akun X, dulu Twitter, dari jurnalis pedok ternama sudah meretweet cuplikan data yang katanya berasal dari sesi VEDA. Ini bukan isapan jempol. Popularitas VEDA melonjak bukan cuma karena ia cepat, tapi juga karena dia simbol harapan baru dari Asia Tenggara. Sebuah wilayah yang selama ini hanya jadi target pasar, sekarang mulai jadi sumber bakat. Media Jerman bahkan menyebut, tim pabrikan harus mulai serius melirik Asia, kalau tidak mereka akan tertinggal. Wih, ini bukan cuma soal satu pembalap. Ini soal shifting peta kekuatan Moto3 global. Dan nama yang memicu percikan itu adalah VEDA Ega Pratama. Kalau datanya benar, dunia balap bakal berubah total. Jadi, apakah ini hype sementara? Atau ini awal dari revolusi Moto3? VEDA Ega Pratama telah menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar remaja berbakat dari Indonesia. Dia pembalap yang secara teknis siap bersaing bahkan melampaui rider-rider yang udah punya pengalaman lebih lama. Tapi pertanyaan besarnya sekarang, apakah performa ini bisa dia bawa ke race day, ke sirkuit-sirkuit penuh tekanan, dan kedua langsung dengan rider Eropa yang lapar podium? Kalau jawabannya ya, maka kita mungkin sedang menyaksikan awal dari babak baru Moto3, di mana Asia, terutama Indonesia, bukan cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku utama. Dan kalau itu benar terjadi, percayalah, ini baru awal dari geger besar di dunia balap motor dunia. Jangan pernah remehkan anak Gunung Kidul yang datanya bikin bos Eropa melek seketika.